Oke teman, jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai potensial market reset untuk Bitcoin. Selain itu juga di sini gue akan bahas mengenai salah satu fakta yang cukup menarik ya, di mana harga Bitcoin ya setiap halvingnya dia biasanya akan selalu memasuki harga yang wajar gitu ya, ibaratnya market reset ya, Bitcoin terkoreksi, and then Bitcoin masuk ke dalam harga yang wajar, nggak terlalu overvalued maupun nggak terlalu undervalued, dan di sana para buyers bisa kembali mengakumulasi Bitcoin. Jadi kalau misalnya kalian ada tonton di satu video sebelum ini, di sana gue ada membahas ya 3 indikator ya, Fear and Greed Index, gue ada membahas mengenai Elliott Wave, terus gue juga ada membahas ya rata-rata setiap kali Bitcoin melakukan koreksi dari prior ini ya, prior bull run sebelumnya ya, dari bulan September nih ya, dari bulan Februari ini rata-rata selalu 20% kalau misalkan kalian ukur gitu ya, 20%, 20%, dan saat ini baru sekitar 17% gitu ya. Jadi ada sedikit 3% gap gitu ya. Dimana ya kalau misalnya dia jatuh 20% harusnya di kisaran 5758. Cuman di sini kan tengah-tengah nih, nggak ada support maupun resisten. Makanya gue gambarin satu box ini, dimana ini area demand yang cukup oke di level sekitaran 50 ribuan. Dan ini juga kita akan bahas nanti teman-teman ya. Jadi ini juga adalah salah satu titik fair value, dan kita akan lihat ya kenapa ini bisa menjadi fair value untuk Bitcoin secara historical. Jadi di sini gue ada update di tanggal 27 Maret ya. Kalian bisa lihat ya, kita berhasil breakout daripada descending broadening wedge ya. Jelas ini adalah pattern bullish teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat descending broadening ya, ini biasanya cenderung kita akan membuat breakout ya. And then kemarin malam kan kita sempat ketemu satu ekor teman-teman ya di sini ya untuk Bitcoin ya. Ada rejection poin pada area tersebut. Di sana gue ada bilang ya ada potensial top gitu ya untuk area tersebut untuk Bitcoin, ataupun bisa jadi kita bakal ngefill lagi area tersebut dan bahkan breakout ya. Bahkan kalau misalkan Bitcoin bisa kembali ke 76 atau 77 ribu, berarti itu kan new all time high teman ya. Di saat itu juga kita tetap stay cautious teman ya, karena status dari fear and greed-nya si Bitcoin sendiri, kalau misalkan kita geser, ini saat ini berada di area extreme greed gitu ya. Jadi meskipun semua indikator mendukung teman-teman, dari descending broadening wedge di sini ya, ini adalah pattern bullish untuk Bitcoin. Abis itu dari trend line yang berwarna hijau ini, kalian lihat teman-teman ya, ini juga salah satu trend bullish untuk Bitcoin. Dan selama kita respect trend line ini ya, seharusnya ya cenderung bullish yang memegang kendali ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini, biasanya di sini gue ada bahas, dan hanya VIP member aja gitu ya yang biasanya akan mendapatkan analisa ini secara real time teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk join VIP ya, kalian bisa tinggal ke BingX aja ya menggunakan kode referral gue melalui link yang ada di deskripsi, dan kalian bisa klaim hingga 5.000 USDT tergantung seberapa sering kalian trading di BingX. Kita bisa ke bagian copy trading juga, dan kalian bisa cobain fitur konservatif trader BingX ya. Kalian bisa lihat di sini, kita bisa lihat beberapa profil trader yang profitnya itu bisa mencapai ratusan persen dalam 6 bulan terakhir gitu ya. Jadi udah lebih konservatif lah teman-teman ya, nggak cuma sebulan, biasanya di bulan kedua ketiga bisa rugi, tetapi ini dari performa 6 bulan terakhir ya. Pastinya kita juga incernya yang ROI-nya ini kalau bisa naik terus gitu ya, artinya dia konsisten gitu untuk profitnya. Kalau ada yang naik and then tiba-tiba turun dalam nih, biasanya nggak konsisten gitu ya. Jadi kita lihat dari ROI-nya juga. Ini cocok banget buat yang lagi sibuk kerja, buat yang nggak sempet lihat chart setiap saat ya. Kalian bisa tinggal klik copy aja, and then kalau misalkan copy trader tersebut buka posisi, kita bakalan keikutan. Kalau dia profit, kita keikutan juga. Kalau dia tutup trade dia, kita bakalan keikutan secara otomatis. Jadi kalau misalkan kalian udah cobain ya fitur copy trading ini, kalian bisa tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini, dan ini aksesnya juga gratis sampai seumur hidup. Nah tadi kan kita udah bahas teman ya, so far it's so good untuk Bitcoin gitu ya. Jadi indikator trendline yang berwarna hijau ini masih respect gitu ya. Abis itu ada breakout daripada descending broadening wedge ini ke atas. Jadi memang semuanya ini pointing ke arah bullish gitu untuk Bitcoin ya. Tetapi kita nggak bisa deny the fact gitu ya, kalau overall market gitu masih dalam keadaan status extreme greed teman-teman ya. Dan biasanya ketika terjadi market reset teman-teman ya, biasanya dia akan balik ke area neutral teman-teman ya. Jadi di indikator 50-60 ini, itu mungkin udah di sekitaran area netral gitu ya, netral area sebelum dia nge-push lagi gitu teman-teman ya, menuju ke new bull run lagi untuk Bitcoin ya. Dan pastinya dari area netral bakalan
ngehit lagi gitu ya ke arah extreme greed gitu dan seterusnya. Jadi itu ada gue bahas ya di video yang lalu, jadi gue nggak akan ulang lagi sih sebenarnya mengenai Elliott Wave. Gue juga nggak akan ulang lagi semuanya ya, alasan kenapa ada potensial Bitcoin menuju ke area demand ini di sekitaran 50 ribuan ini ya, 50 ribu awal ini, itu kalian bisa tonton di video yang kemarin lah teman-teman ya. Hari ini gue hanya akan membahas mengenai supporting points aja teman-teman ya, bahwa apakah ada possibility untuk market reset ini bisa terjadi gitu ya. Tadi kan gue ada bilang tuh ya, even meskipun Bitcoin ke level 76 sampai 77 ribu ya, jadi mencetak new all time high lagi teman-teman ya, di VIP kan gue udah bilang nih. Meskipun Bitcoin membuat bullish breakout baru teman-teman ya, tetap ada trigger chance teman-teman ya di sini ya. Keadaan status market misalkan masih extreme greed, udah pasti di extreme greed sih kalau misalkan di 7677, tetap ada chance buat dia turun kembali teman-teman ya. Dan menuju halving ya di April 2024 nanti ya, mungkin harga Bitcoin tuh udah di bawah 60.000 gitu ya. Sebenarnya target areanya sih minimal sih 52 sampai 50.000 awal gitu untuk Bitcoin. Jadi salah satu yang kita bisa realize teman-teman ya, biasanya setiap Bitcoin udah ketemu titik supportnya ya. Jadi kalian bisa perhatikan garis kuning yang satu ini ya. Ini titik support di 59 sampai 60 ribu ya. Kita geser aja agak ke atas nih ya. Anggapnya titik supportnya di 61 ribu lah, karena ini ada 3 touching points di sini ya. Jadi dia udah ketemu nih ya base-nya gitu. Base support dia yang pertama 61 ribu. Setelah itu dia akan ketemu base resist dia teman-teman ya, yaitu di kisaran mana? Ini jelas kita tahu ya bahwa resisten ada di 73 ribu ya. Setelah dia forming resisten dia, abis itu and then dia forming support dia ya. Biasanya apa yang Bitcoin sering lakukan teman-teman ya, dari sepanjang sejarah, dari bottom bear market 2023 sampai saat ini, apa yang selalu dia lakukan teman-teman ya. Dan ini dia seneng banget gitu melakukan hal ini. Exactly teman-teman ya, kalian bisa lihat di bulan Desember 2023, Januari 2024 ya, bahwa apa yang sering dia lakukan adalah dia biasanya akan breakout teman-teman ya, keluar dari zona resist maupun support ini teman-teman ya. Jadi ketika dia udah membentuk resist di sini, udah membentuk support teman-teman, dia biasanya akan melakukan yang namanya breakout teman-teman ya. Dan breakout ini dia akan makan liquidity yang nge-short teman-teman ya. Jadi yang nge-short kehantam di sini pastinya, karena mereka ngeset resistennya di area ini teman-teman pastinya ya. Ngeset resisten di area ini, ternyata kena breakout, liquidity short kemakan, abis itu setelah itu ya mungkin mereka ngelong di sini karena mereka ngeliat breakout, habis itu mereka kehantam juga ke bawah ya, dan di sini dia akan makan liquidity yang ngelong teman-teman ya. Jadi yang ngelong di sini kehantam di sini juga ya, yang ngelong mungkin akan ngeset support di area yang bawah ini teman-teman ya, tapi ternyata dia juga bakal kemakan ya. Dan Bitcoin itu udah sering melakukan ini gitu ya. Jadi setelah udah forming resist, udah ketahuan nih resistnya, habis itu udah ketahuan nih supportnya, dia akan makan yang atas maupun yang bawah. Yang ngelong bakal kemakan di sini, yang nge-short bakal kemakan di sini. Jadi ini adalah salah satu example yang terjadi di bulan Desember tahun lalu ya. Jadi nggak cuma satu, tetapi di bulan Maret 2023 ini juga terjadi teman-teman ya. Udah ketemu nih resistnya, udah ketemu supportnya, dan di sini terjadi breakout, makan short. Habis itu di sini terjadi breakdown teman-teman ya. Sekitar bulan Mei 2023-nya ini kalian lihat ya, ini supportnya kejebol ke bawah. Ini juga makan yang ngelong teman-teman ya. Setelah itu baru dia memulai new bull run lagi teman-teman ya, ke level 30.000, habis itu balik ke 25, habis itu memulai new leg up lagi ke level 40.000. Terus yang sebelumnya juga sama teman-teman di sini ya, ketemu resist, ketemu support, breakout di sini makan yang nge-short, habis itu breakdown di sini ya teman-teman ya, makan yang ngelong juga teman-teman. Itu sebabnya kenapa gue bilang gitu ya, saat ini kan kita udah ketemu juga nih resistennya 73. Supportnya udah jelas 3 kali di 61.000. Jadi ya ada possibility di sini gue bilang bahwa meskipun teman-teman Bitcoin melakukan breakout di sini ya, bisa aja dia hanya ingin makan yang nge-short teman-teman ya, yang nge-short BTC kemakan di area ini ya, 76-77.000. Setelah dia udah makan di sini ya, mungkin orang-orang ngelihat ini sebagai pertanda breakout, tetapi nggak taunya yang ngelong tersebut gitu ya malah kehantam ke bawah level 61.000 gitu ya. Let's say kan yang ngelong di 76.000 ini akan ngeset stop loss dia di level 61.000, karena menurut dia kalau misalkan Bitcoin kejebol di bawah 61 itu udah bener-bener ya, kalian bisa lihat ya, ini kan next stopnya ini ada di level 52.000 gitu ya. Jadi bakalan
makan yang ngelong juga dengan cara ngebreak support di bawah level 61.000 ini teman-teman ya, atau 60.000 ini. Itu sebabnya kenapa ya tadi ya gue ada kasih gitu ya alasan, meskipun dengan adanya bullish breakout ya di VIP group 76-77.000 tetap kita remain cautious ya, karena market overall statusnya masih ada di dalam extreme greed. Jadi ya gue memang ada bilang juga ya ini kalian bisa lihat ada potential rejection ya. Gue nggak bilang ini adalah top untuk Bitcoin, karena jelas teman-teman ya, kalian bisa lihat ya Bitcoin sering melakukan hal tersebut ya, breakout resist makan yang nge-short, breakdown support makan yang ngelong. Jadi itu sebabnya kenapa kalian tetap harus remain cautious ya, hati-hati terhadap market BTC, apalagi kalian melakukan long and short gitu ya, karena dua-duanya ini potensial banget gitu buat bisa dimakan gitu ya liquidity atau stop loss-nya. Dan kenapa market reset ini berada di kisaran 52 atau 50 ke awal gitu ya, gue akan kasih kalian ya satu chart yang ini cukup menarik sebenarnya, dan ini juga nunjukin bahwa di setiap halving terjadi teman-teman ya, di the exact date di halving tersebut terjadi ya, Bitcoin ada di harga berapa ya. Nah di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, ini gue kutip dari kanal YouTube-nya dari Benjamin Cowen ya, ketika dia membahas mengenai bull market support band juga. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada semacamnya pelangi itulah ya teman-teman ya. Jadi kita akan lebih fokus ke bagian pelangi yang berwarna hijau ini, karena ini adalah level akumulasi untuk Bitcoin ya. Teman-teman bisa lihat 3 garis ini teman-teman ya, yang ini support, ini yang tengah-tengah ini adalah area netral teman-teman ya. Jadi ini yang kalau misalkan kalian bisa dapat di area ini ya, yang bagian garis hijau bagian bawah ini benar-benar adalah area yang cukup baik banget gitu ya, area yang benar-benar oke banget lah ibaratnya ya. Kalian dapat di salah satu harga termurah untuk Bitcoin. Ini di bagian garis yang bawah ini. Habis itu di bagian garis yang tengah ini ya, ini adalah harga wajarnya si Bitcoin gitu ya, tetapi masih dalam kategori level akumulasi gitu ya, dimana ya masih ada chance kita jaring di harga tersebut ya, harga tengah ini, untuk kita ride ke bagian pelangi yang bagian atas ini ya, baru kita jual ya setelah dia menyentuh pelangi bagian atas tersebut ya, yang berwarna merah ini. Terus habis itu di yang garis yang ketiga ini tetap adalah area akumulasi, cuman ini udah agak overvalued ya teman-teman ya. Jadi biasanya ya kalau misalkan ngomongin tentang fair value gitu ya, harga yang wajar ini ada di mana ya, berada di tengah-tengah ini. Jadi dia nggak overextend gitu ya, nggak sampai ke yang paling atas ini garisnya gitu ya. Dan saat ini kita tahu harga tersebut di level 73.000 untuk Bitcoin itu benar-benar ada di titik atas dari bagian akumulasi ini ya, resisten daripada bagian akumulasi tersebut gitu ya. Terus kita tahu nih bahwa di garis tengah ini, kalian bisa lihat ya, ini adalah weekly chart untuk Bitcoin ya. Ini di garis tengah ini kalian bisa lihat ini ada satu candle merah teman-teman di sini ya. Dan kita tahu satu candle merah ini ada di kisaran 50.000 sekian gitu ya. Jadi untuk nge-spot candle tersebut kita ubah aja ke time frame 1 week teman-teman. Nah ini di candle yang satu ini nih, di tanggal 19 Februari sampai 26 Februari gitu ya. Jadi sebenarnya dari charting tersebut kita udah tahu gitu ya, bahwa fair value untuk Bitcoin gitu ya ada di sini teman-teman ya. Jadi ini ada di titik tengah-tengahnya gitu ya. Ini kan di 73 ini ya, ini ada di bagian band atas daripada 3 garis hijau tersebut gitu ya. Sementara kan di 25.000 ini ada di bagian band paling bawah teman-teman ya, daripada garis 3 garis hijau tersebut ya. Dan kita ketemu bahwa di 50.000 sekian ini ada di titik tengahnya gitu ya. Jadi titik tengah Bitcoin nggak terlalu overvalue maupun nggak terlalu undervalue. Undervalue 25.000, overvalue 73.000 sampai 75.000 gitu ya. Nah, fakta yang cukup menarik di sini ya, yang pengen gue bahas adalah di prior halving sebelumnya teman-teman ya. Bitcoin di tanggal 11 Mei 2020 kalian bisa lihat ya, itu ada di kisaran ini teman-teman ya. Di bulan Mei 2020 ya, kalian bisa lihat dia itu kena di titik tengahnya nih. Kalian bisa lihat teman-teman ya, di titik tengah atau fair value daripada 3 garis hijau ini teman-teman ya. Jadi dia ngehit area tengah teman-teman ya. Jadi benar-benar ada di tengah, nggak overvalue maupun nggak undervalue. Dan kita tahu ya halving tersebut terjadi di 11 Mei 2020 ya. Dan kalau misalkan kita cek teman-teman ya di 11 Mei 2020 itu berarti ada di sini nih teman-teman ya. Jadi ini ada di titik tengah nih teman-teman ya, ketika halving terjadi ya. Bitcoin ada di area fair value ya, di titik tengah. Jadi nggak terlalu di atas ya 11.000 maupun nggak terlalu di bawah di area 5.000 ini. Dia berada di titik tengah teman-teman ya, daripada 3 garis hijau tersebut. Habis itu teman-teman ya, di bulan Juli 2016 ya, halving sebelumnya lagi terjadi di Juli sekitar 2016.
Kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. Jadi dia bahkan lagi-lagi menyentuh titik tengahnya nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, 3 garis hijau ini dia ketemu lagi di titik tengahnya. Dan ini waktu itu kisaran Bitcoin ya. Ya kita bakalan cek lah teman-teman. Kalian lihat nih 1 week ya, candle merah ini, dan dia ngehit area titik tengah tersebut. Bahkan sampai sempat ke bawah nih teman-teman ya. Sempat ke bawah dari titik tengah tersebut nih ya. Untuk lebih pasti ya kita flashback aja ya. Berarti kan di tahun 2016. Nah, itu pas ada di candle yang ini, kalian bisa lihat teman-teman ya. Jadi momen Bitcoin dumping dari $700 ya ke sini ya, ini ada di titik tengahnya daripada garis hijau tersebut teman-teman ya. Jadi bahkan dia sempat drop nih di sini ya, di bawah dari titik tengah daripada garis hijau tersebut. Ini ketika halving di bulan Juli tahun 2016 ya. Kalau misalnya 9 Juli 2016, itu berarti ada di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi dia udah sempat menyentuh area titik tengah daripada garis hijau tersebut. Terus habis itu yang sebelumnya ini juga terjadi di sekitaran bulan November 2012 ya. Kalian bisa lihat lagi-lagi dia menyentuh titik tengah daripada 3 garis hijau ini. Kalian bisa lihat di sini. Kan ini kan 28 November 2012 ya. Berarti itu ada di sekitaran sini nih teman-teman ya. Ada di sekitaran sini ya. Jadi ini kurang lebih 3 garis hijau tersebut ya. Titik tengahnya itu kayaknya ada di sini sih teman-teman ya. Jadi masih kisaran ya bisa dibilang deket-deket lah teman-teman ya. Deket-deket daripada 3. Kesimpulannya jadi apa teman-teman? Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa ketika di tanggal halving tersebut terjadi teman-teman, jadi ketika kita udah halving di bulan April 2024, kurang lebihnya di tanggal 22 April 2024 ya, berarti sekitar 3 mingguan lagi dari sekarang ya. Jadi kita bisa lihat ya di tanggal tersebut ya. Jadi ketika kita jatuh di tanggal 22 April 2024, biasanya teman-teman secara historical ini belum pernah gagal teman-teman dari 4 cycle yang tadi kita udah bahas, 2012, 2016 maupun 2023 lah teman-teman. 3 cycle yang kita bahas itu belum pernah sekalipun Bitcoin fail teman-teman, bahwa di tanggal tersebut gitu ya, ketika tanggal tersebut sudah jatuh gitu, tanggal 22 April gitu ya. Di saat itu juga kita sudah berada di area fair value daripada market price teman-teman ya. Jadi dan kita kalau misalnya kita tahu ya, kita udah tahu lah teman-teman ya, 3 garis hijau yang tadi itu ya, titik tengahnya ada di mana? Itu ada di kisaran 50.000 US dollar untuk Bitcoin gitu ya. Jadi momen dimana kita jatuh di tanggal 22 April tuh ya, harga Bitcoin tuh udah di level ini teman-teman, udah di level 53 sampai 50.000 US dollar teman-teman ya. Jadi bukan malah kita masih ada di atas-atasnya gitu, tetapi biasanya kita akan berada di level wajarnya teman-teman ya. Jadi ini kan kita tahu level wajarnya di kisaran 50.000 teman-teman ya, itu di antara 3 garis hijau itu ada di tengah-tengahnya. Jadi bukan yang di atas teman-teman ya. Kalau misalnya 70 ribuan itu ada di atas daripada garis hijau, dan yang di bawahnya itu ada di level 20.000 teman-teman ya. Sorry ya, berarti ada di sini ya 25.000-nya ini bawahnya, ini bagian atasnya. Terus yang tengah-tengahnya ini ketemu di 50 ribuan gitu. Jadi itu sih sebenarnya apa yang gue pengen kasih note gitu ke kalian ya. Ini fakta yang cukup menarik juga ya, yang kita nggak bisa deny, dan secara historical ya, belum pernah fail bahwa di tanggal halving tersebut ya, ketika kita sudah menyentuh halving tersebut ya, sudah date-nya nih gitu ya, maka pada saat itu juga Bitcoin biasanya sudah di salah satu titik terendahnya teman-teman ya. Jadi sudah terkoreksi, and then setelah itu post halving berlanjut akan dimulai di mana ya, kita akan ngelihat Bitcoin melakukan bull run sampai ke level 2 miliar ya, atau sekitaran 130.000 US dollar sampai 140.000 US dollar gitu ya. Jadi memang untuk secara very long term itu ya kisaran Bitcoin 2M lah baru dijual gitu ya. Dan sekali lagi ini bukan signal jual teman-teman ya untuk Bitcoin ya, tetapi kalau misalkan hal tersebut terjadi justru bisa memberikan kita kesempatan lagi untuk mengakumulasi lebih banyak Bitcoin lagi. Untuk yang sekarang, meskipun kita tahu secara historical market biasanya selalu ke titik fair value, tetap aja gitu, kita tetap hold dan kita tetap tidak jual. Bahkan kita harusnya menambah amunisi lagi ketika hal tersebut terjadi. Misalkan let's say Bitcoin price drop ke 50.000, kita nambah amunisi lagi gitu ya, bukan malah kita jual dan coba untuk predict the top gitu untuk Bitcoin gitu ya. Karena bisa jadi ya analisa bisa salah ya, atau bisa jadi ini pertama kalinya Bitcoin misalkan let's say dia nggak balik ke fair value dia di 50.000, tetapi bahkan langsung melakukan bull run ke level 100.000, karena analisa sekali lagi bisa meleset teman-teman ya. Jadi bisa aja dia langsung terbang ke 100.000, ignore
cycle-cycle sebelumnya, dan bahkan ini adalah pertama kalinya Bitcoin melakukan hal tersebut gitu ya, dimana dia tidak balik ke fair value tetapi langsung nge-shoot ke atas gitu ya. Itu sebabnya ya kenapa ya tidak benar-benar ada yang bisa memprediksi the top gitu ya. Ya kita bisa lihat, kita bisa prediksi dari prior cycle, tapi kita tidak bisa gunakan dengan probabilitas 100% gitu ya, bahwa oke nih Bitcoin udah pasti gitu ya bakalan ke 50.000, itu nggak bisa diasumsikan seperti itu juga gitu ya. Jadi tetap namanya analisa bisa meleset gitu. Apa yang sudah terjadi sebelumnya bisa aja di saat ini semuanya terignore dan bahkan Bitcoin langsung nge-shot ke atas tanpa melakukan koreksi yang ya benar-betul koreksi gitu ya, kembali ke harga sewajarnya gitu ya. Bisa aja dia tidak melakukan hal tersebut. Paling itu aja sih teman-teman. Jadi di sini kita cuman pengen kasih tahu ya bahwa harga wajarnya ya, dimana titik temu buyer maupun seller itu akan ketemu di sekitar 50.000 gitu ya. Perihal mengenai apakah itu akan terjadi atau tidak sama seperti sejarah 3 cycle sebelumnya, itu ya balik lagi kita akan lihat nanti ketika halving tersebut terjadi. Paling itu aja teman-teman apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di next video.